Halo semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hash algorithms. Dalam hal ini khususnya MD5, Message Digest 5. Ya, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan hash. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa hash itu menghasilkan code atau nilai hash yang fix length. Jadi message-nya bisa besar ataupun maupun kecil, bisa berdinamis, berbagai jenis, tapi tetap hasilnya fix. Nah, kita lihat di sini kemiripan evolusi dari hash function dengan block ciphers. Ya, jadi semuanya berevolusi. Jadi dari algoritma yang sederhana menjadi algoritma yang lebih kompleks dan lebih aman. Nah, di sini kita lihat kemiripannya adalah peningkatan power of brute force attacks. Peningkatan serangan brute force. Nah, ini membawa kepada evolusi dari algoritma supaya bisa mengatasi brute force-nya tadi. Kalau kita lihat di block ciphers, itu dari DES berevolusi menjadi AES. Kalau di hash itu dia dari MD4, kemudian MD5, SHA-1, SHA-2 sekarang sudah ada, kemudian Rife MD 160 pada hash algorithms. Nah, likewise tend to use common iterative structure as do block ciphers. Jadi strukturnya tetap mirip-mirip gitu ya. Jadi kalau MD4, MD5, SHA itu strukturnya mirip-mirip. Nah, general structure-nya seperti ini. Ini struktur umumnya. Itu ada initialization value, ini ada message yang dibagi atas blok-blok tadi, E0, E1 dan seterusnya. Ini panjangnya B, panjangnya N. Dan kalau dari input initial value dan chaining variable gitu ya, code value atau chaining variable. Nah, masuk ke fungsi hash, dalam sini hal ini f menghasilkan chaining value atau code hash code-nya fix sebesar n. Kemudian masuk ke fungsi berikutnya atau blok berikutnya I1, kemudian dan seterusnya sampai menghasilkan chaining value L yang terakhir, yang final. Nah, ini digunakan sebagai hash code. Nah, pada dasarnya algoritma hash itu seperti ini. Kemudian tapi bagaimana dengan apa yang terjadi di dalam fungsi f ini yang harus kita pelajari. Nah, khususnya kita membahas tentang MD5, Message Digest 5. Didesain oleh Ronald Rivers, di mana R-nya yang merupakan R dalam RSA, yang membuat RSA. Jadi salah satu yang membuat RSA adalah Ronald Rivers. Ini yang membuat MD5. Ini yang terakhir dari series M2, kemudian menjadi MD4, kemudian menjadi MD5. Dan hash value-nya sebesar 128 bit. Nah, dulunya itu banyak digunakan, banyak yang dengan jadi hash algorithm. Kemudian setelah ditemukannya kelemahan-kelemahannya yang telah membuktikan bahwa brute force bisa terjadi dan cryptanalytic bisa dilakukan, maka berganti algoritmanya menjadi SHA maupun Rife MD tadi. Namun dia sudah dispesifikasikan dalam standar RFC 1321.
Ini overview dari MD5. Kita lihat sini, dia yang pertama dia melakukan padding, menambahkan bit-bit terhadap message, sehingga panjangnya merupakan 448 mode 512. Panjangnya merupakan ini ya, 448 mode 512. Nah, jadi dia tambahkan kalau panjangnya message-nya 1000 gitu ya, tambahkan dengan beberapa padding sehingga hasilnya merupakan 448 mode 512. Kalau dimodulkan dengan 512, maka hasilnya adalah 448. Jadi selalu menggunakan padding antara 1 sampai 512, kemudian bit paddingnya adalah mulai dari 1 sampai 0000 seterusnya. Nah, kemudian setelah dilakukan padding dan membentuk panjang yang merupakan modul 448 modul 512, maka ditambahkan 64 bit agar total panjangnya menjadi 512. Kemudian dia melakukan menginisialisasikan 4 word, itu 128 bit, word itu 32 bit. Jadi buffer yang disebut dengan A, B, C, D. Ini word semua, ada 4 word. Kemudian memproses message dalam per 16 words-nya, per 512 bit blocks yang dilakukan oleh MD5. Kemudian output atau dari keluaran dari hash value adalah final buffer value. Ini buffer ini, nilai buffer inilah, nilai akhir dari buffer inilah yang merupakan hash value-nya nanti. Nah, ini dia gambarnya, gambar bagaimana proses MD5 terjadi tadi. Jadi dimulai dari adanya message ini dengan panjang k bits, panjang message, kemudian dilakukan padding agar membentuk 448 mode 512. Kemudian baru ditambahkan message atau code 64 bits agar merupakan kelipatan dari 512. Nah, sehingga message yang kelipatan 512 ini bisa dibagi-bagi menjadi beberapa blok message dengan panjang 512 bits. Seperti ini. 512 bits blok per bloknya. Nah, blok-blok ini akan menjadi input dalam operasi MD5 berikutnya. Jadi ada initialization value, misalnya 108 bit, masuk ke dalam fungsi HMD5 bersama dengan message block 0, Y0. Ini menghasilkan chaining value 1, 108 bit. Chaining value 1 menjadi input terhadap MD5 berikutnya, di mana message block berikutnya blok Y1 jadi input bersama dengan chaining value 1 untuk kemudian menghasilkan chaining value 2 dan seterusnya sampai akhirnya ditemukan final chaining value sebesar 108 bit. Nah, ini yang dianggap sebagai digestnya, MD5 digestnya atau code-nya, value-nya. Nah, kemudian apa yang terjadi dalam proses dalam HMD5 ini, dalam kotak ini? Nah, ini yang terjadi. Jadi kita lihat tadi ada YQ sama IV yang merupakan input atau CV. Nah, ini sini kita lihat ada YQ 512 bit, kemudian menjadi input dari blok F. Di sini ada F, fungsi F, ada G,
ada H, ada I, ada 4, dan masing-masing blok ini ada 16 steps. Juga ada 16 steps. Jadi seperti kita lihat sini, chaining value atau initial value ada 128 bit dibagi menjadi 4 word A, B, C, D. Ini input dalam fungsi F. F itu apa? Nanti kita akan lihat setelah ini. Kemudian di sini ada T, kemudian ada X. Ini X itu apa namanya, datanya, data yang dibagi dari Q-nya tadi. Ini kira-kira kemudian hasilnya di XOR kan lagi, ini plus ini adalah XOR, sehingga nanti hasilnya merupakan 128 bit. 32 kan, 32 bit 32 dalam 4 berarti 128 bit. Kan ini yang terjadi di dalam apa namanya, masing-masing blok ini tadi, F, G, H, I. Kira-kira isi apa yang terjadi di dalamnya. Jadi ada word A, B, C, D, kemudian 3 word yang terakhir itu dimasukkan dalam fungsi G, kemudian hasilnya di XOR-kan dengan A, kemudian hasil XOR A dan G tadi di XOR-kan dengan XK di message ke K, kemudian di XOR-kan dengan TI ini nanti kita lihat itu apa. Ini merupakan hasil sinus ya, sebuah konstanta lah, bisa jadi sebagai sini. Kemudian setelah itu masuk ke pergeseran shift, cyclic left shift, kemudian di XOR-kan lagi dengan B. Baru hasil XOR-nya ini merupakan isi dari B berikutnya, buffer B berikutnya. Nah, sini D menjadi A, dan C menjadi D, dan B menjadi C. Yang berubah hanya word ke B saja di sini. Yang lainnya cuma berpindah posisi saja. Itu yang terjadi pada MD5 compression function. Nah, ini kita lihat fungsi G yang tadi. Fungsi G yang tadi kalau dia merupakan apa namanya, yang F, yang G itu beda-beda fungsinya. G pada F itu seperti ini, B and C diorkan dengan negasi dari B and D. Jadi kalau dia G-nya pada F, kalau G-nya pada G, B dan D, and D, or C and negasi dari D, dan seterusnya. Jadi ini adalah XOR, ini AND, ini OR, dan kemudian ini NOT, negasi. Nah, kemudian bagaimana fungsi CLS-nya? Ini menggunakan fungsi ini. Shifting bergeser ke kiri. Untuk 0 sampai 15 mengikuti ini, pola seperti ini. Kemudian kalau dia untuk 16 sampai 31, nah, ini seperti ini. Ini ada, jadi menggunakan tabel ini. Yang dimasukkan 0 dan 15 itu adalah yang ini tadi. Setiap tahapan dari blok-blok ini 0 sampai 15 ini
sampai 31 dan seterusnya. Kemudian ini truth table dari fungsi G tadi untuk bagian F, G dan HI. Jadi operasi logic and OR dan lain-lainnya itu tidak perlu dilakukan, tinggal melihat isi dari table. Jadi kalau B, C, D nya 0 semua, maka kalau dia fungsi F, fungsi G di F, dia hasilnya adalah 0. Kalau dia fungsi G di G, 0. Kalau dia fungsi G di H, 0. Kalau dia fungsi G di I, ya nilainya adalah 1. Kemudian tabel T yang dikonstruk dari fungsi sin sinus ini, ya tinggal melihat tabel juga. T1, T2, T1, T2 dan seterusnya sampai T64. Kita kembali gambar ini TI. Ini karena ada 64 ya, 64 looping, 16 kali 4 64. T nya juga berubah 64. Nah, ini dalam bentuk algoritma pseudocode ya, pseudocode. Ini ada 16 operation, ini juga ada 16 operation. Ini per roundnya. Ya, silakan dipelajari lagi. Kemudian, nah ini penjelasan dari fungsi sebelumnya. Jadi setiap round memiliki 16 steps dalam bentuk seperti ini. A sama dengan B tambah dalam kurung A tambah G, fungsi G dalam mana isinya adalah B dan C dan D. Kemudian tambah XK tambah TI, kemudian lakukan shifting CLS. Nah, ABCD merupakan part words yang merupakan buffer tadi, dan digunakan dalam permutasi yang bervariasi. Nah, catatan di sini bahwa yang diupdate hanya satu word saja. Seperti sudah kita lihat tadi, satu words, yang lain cuma berpindah posisi. Nah, setelah 16 step, baru kemudian setiap word diupdate 4 kali. Kalau sudah melewati 16 steps. Kalau cuma satu step, ya satu word saja. Nah, kemudian G, B, C, D itu berbeda pada setiap round. Round F itu fungsi G, B, C, D nya berbeda, round G berbeda, dan seterusnya. Kemudian TI adalah constant value, nilai konstan yang diperoleh dari hasil sinusoidal. Jadi poin dari membuatnya menjadi kompleks seperti ini adalah untuk membuat dia sulit untuk menghasilkan collision. Ini tujuannya. Nah, kemudian ini kekuatan dari MD5. Setiap hash bit itu bergantung pada seluruh message bits. Jadi seluruh message bit itu mempengaruhi besar atau hasil dari hash bit. Jadi kalau message berubah, maka hash bitnya akan berubah semua. Kemudian reverse menyatakan security-nya itu adalah sebaik atau sebagus as good as possible for, ya, pada 128 bit itu sudah dianggap cukup bagus. Dengan catatan dengan penjelasan, diberikan hash, maka untuk mendapatkan message-nya maka akan perlu 2/128 operation. Kemudian tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya, tidak ada yang disprove apa yang disampaikan oleh reverse ini. Kemudian tapi ditemukan non attacks, yaitu yang dilakukan oleh Berson 92 pada tahun 92, attack
any one round using differential cryptanalysis. Dia melakukan serangan terhadap satu round saja. Kemudian Boyer dan Boeslers menemukan pseudo collision. Kemudian Dobertin tahun 96 membuat collision juga. Kemudian Bruford-Search nah sekarang juga bisa dilakukan. Nah, jadi dengan adanya non attacks ini, maka MD5 tidak lagi digunakan. Ganti dengan SHA-1 dan bahkan sekarang SHA-2. Ya, sekian saja pertemuan terkait dengan algoritma MD5. Semoga bermanfaat dan salam sehat buat kita semua.